salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam Bandung Arium. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal salah satu komunitas yang ada di Kota Bandung. Komunitas ini menamakan dirinya Komunitas Sahabat Kota. Kali ini di samping saya sudah berada Saudari Kandi yang akan membawa Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Komunitas Sahabat Kota. Gimana Mbak kabarnya? Baik. Ya. Mungkin masih banyak orang yang awam seputar Komunitas Sahabat Kota ya. Bisa dijelaskan nggak sejarah singkat dari komunitas ini dan juga tentang kegiatan Rabu Belajar bersamanya? Ya. Oke, jadi Komunitas Sahabat Kota ini adalah gampangnya bisa dibilang komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan untuk siapa? Untuk anak-anak muda, untuk kaum muda gitu. Nah, sejarah berdirinya sih pertama dari kepedulian kita. Jadi kayak keprihatinan kita ya sebenarnya ada 6 orang waktu itu teman main, terus kita melihat kalau ada yang salah nih dengan pendidikan, dengan orang-orang di kota ini gitu. Kenapa sih katanya pendidikannya tinggi, orang-orang Kota Bandung kan ya relatif ya pendidikannya tinggi dan kualitas pendidikannya katanya sih bagus gitu, tapi kok ya gitu ya gimana ya, maksudnya tidak mereka kurang peduli juga gitu. Terus ya kotanya banyak masalah dibiarin aja gitu ya, kita ngelihat dari situ sih pertama gitu. Terus kita coba deh bikin, ya udah kalau gitu coba kita bikin deh edukasi yang memang lebih apa ya, ya ayo pendidikan itu membuat mereka tuh peduli gitu sama lingkungan sekitarnya, ada masalah apa lebih menarik gitu ya. Dan setelah mereka lihat ada masalah apa, bisa nggak mereka memecahkan permasalahan itu gitu. Jadi tujuannya memang Komunitas Sahabat Kota ini dibuat untuk itu gitu. Jadi kita memberikan edukasi supaya orang tuh bisa mengerti permasalahan, ada isu apa di kota ini dan apa yang bisa dia lakukan untuk memecahkan permasalahan itu gitu. Kalau kegiatan pertamanya itu dari tahun 2007 itu ada kita bikin satu acara liburan untuk anak-anak yang kerjaannya tuh jalan-jalan gitu keliling kota. Jadi mereka melihat sendiri kotanya seperti apa. Dan mereka merasakan sendiri kalau ada permasalahan gitu. Nah dari sana terus kegiatannya berkembang lagi, ada banyak kegiatan edukasi untuk anak-anak. Terus ada juga yang sampai sekarang tuh ada kegiatan lain lagi yang akhirnya jadi rutin adalah Rabu Belajar itu. Jadi kalau kegiatan edukasi yang jalan-jalan tadi untuk anak-anak, kalau kegiatan Rabu Belajar ini lebih buat buat anak-anak muda yang lebih apa ya, segmen usianya lebih dewasa gitu. Jadi lebih misalnya anak SMP, SMA, mahasiswa kayak gitu-gitu. Jadi yang lebih tua lah ya. Jadi kalau itu sih Rabu Belajar itu lebih kayak kita menciptakan sebuah ruang untuk berbagi dan belajar. Kita percaya semua orang punya sesuatu untuk dibagi. Itu belajarnya apa aja itu di situ di Rabu Belajar? Belajarnya bisa macam-macam banget. Jadi pokoknya siapapun yang mau berbagi, dia bisa membagi ilmunya apapun yang dia punya dan siapapun yang mau belajar dia bisa datang kapanpun gitu. Jadi kita pernah belajar dari yang serius banget gitu, masalah pembangunan berkelanjutan lah atau kesetaraan gender, dari yang berat-berat gitulah sampai ke yang belajar tarot, ada belajar baca baca tulisan tangan gitu ya. Jadi dari yang belajar modern dance juga pernah ada gitu. Pokoknya siapapun yang mau berbagi, dia punya kemampuan apa, dia boleh sharing di situ. Bulan lalu kita kan memperingati Hari Anak Indonesia. Terus komunitas ini juga banyak melakukan kegiatan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan apa aja sih yang dilakuin sama komunitas ini? Terus dampaknya juga apa bagi anak-anak? Oke, kalau kegiatannya khusus buat anak-anak, kita punya nama programnya tuh edukasi kreatif. Jadi intinya sih mendidik dengan cara yang kreatif gitu, nggak konvensional. Nah kegiatannya tuh biasanya kita school visit. Jadi kita datang ke sekolah atau ke komunitas tempat yang banyak anak-anaknya lah gitu, ke panti asuhan juga bisa kayak gitu. Terus di sana kita ngajak mereka main, tapi mainnya nih permainan yang edukatif gitu, yang sambil belajar gitu. Jadi misalnya kita ngajak mereka, yuk kita jalan-jalan, tapi sambil jalan-jalan misalnya jalan-jalan ke PDAM, tapi mereka sambil belajar juga. Kita pancing dulu awalnya, kamu tahu nggak air bersih tuh asalnya dari mana? Kan nggak ngocor langsung dari keran loh gitu. Terus kita ajak lihat ke PDAM, jadi mereka sambil jalan-jalan mereka juga lihat gitu. Oh ternyata kayak gini ya gitu, air tuh susah diolahnya ya, kayak gitu-gitu deh. Terus misalnya kita jalan-jalan
kita lihat transportasi umum, jalan-jalan naik kereta gitu. Terus mereka lihat sendiri kondisinya, oh transportasi kereta ekonomi tuh kayak gini ya gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi intinya sih mendidiknya tuh dengan cara yang menyenangkan. Anaknya ngerasa diajak main, tapi sebenarnya mereka dapat banyak, mereka belajar banyak gitu. Itu tujuan. Dampak-dampaknya? Ya dampaknya sih kalau kita belum sampai sekarang kita belum sampai punya alat ukur ya, tapi kita sedang mengembangkan gitu alat ukurnya. Tapi kalau yang kelihatan aja sih gini, yang jelas kerasa banget sih anak-anak karena mereka mengalami sendiri ya. Jadi mereka tuh bener-bener ngerasa, misalnya kita pernah ngajak nih anak-anak nih jalan-jalan menyusur sungai Cikapundung. Kan kotor tuh ya, kotor, bau, terus banyak sampah di pinggir-pinggirnya. Nah, sesudah itu kita biasanya punya lembar kerja atau kita refleksi bareng anak-anak itu. Kita tanya ke mereka, kalian ngerasa apa tadi? Kalian mengalami apa yang kalian temukan gitu. Nah, terus banyak diantara mereka itu nyebutin kalau mereka kesal gitu. Soalnya kayak, kesel deh, kenapa sih orang tuh banyak buang sampah sungai gitu. Karena mereka melihat sendiri sungai itu kotor, bau, mereka jalan-jalan di situ nggak enak gitu. Seperti itulah gitu. Jadi minimal sih dampaknya mereka tercerahkan apa ya namanya, sadar lah gitu ya kalau oh iya ya ternyata apa yang kita lakukan tuh berdampak gitu. Dan dampaknya tuh ya kita sendiri juga yang ngerasain gitu. Permasalahan tuh ada, mereka ngeliat itu gitu. Terus kalau yang kita senang sih juga beberapa anak yang mengikuti kegiatan komunitas sahabat kota ini yang udah ikut dari pertama dari tahun 2007 itu, ada yang akhirnya mereka tuh tergerak juga untuk membuat sesuatu gitu. Jadi kayak dulunya dia ada satu anak nih, dulunya dia waktu ikut dia masih kelas 4 SD, sekarang dia udah naik kelas 3 SMP kalau nggak salah. Nah, dia ngelihat di sekolahnya banyak teman-teman dia yang nggak mampu, jadi harus disubsidi gitu, dan mereka nggak punya uang untuk beli buku. Padahal kalau mereka nggak punya buku, mereka nggak bisa dapat nilai gitu. Ya itu sistem sekolahnya juga. Tapi akhirnya anak ini terus dia berinisiatif, dia ngebikin garage sale. Jadi dia ngumpulin barang-barang bekas, dia jual-jualin untuk ngebantuin teman-temannya itu. Jadi yang kita ngeliat yang kayak gitu, oh ini pengalaman berhasil kita nih gitu, kayak gitu sih. Tapi dari kegiatan-kegiatan itu juga ada karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak. Ada banyak. Bisa lihat contoh-contohnya? Boleh. Nih. Jadi di setiap ini sih, ini ya. Jadi di setiap kegiatan itu kita memang mengajak si anak-anak ini untuk entah menggambar lah atau menulis. Intinya sih supaya kesan-kesannya nggak langsung hilang ya. Jadi ada proses gitu, kayak ini nih 2 gambar ini dibuat sama anak-anak setelah mereka tadi ikut kegiatan yang menyusur sungai Cikapundung. Terus dari sini sebenarnya ini jadi alat ukur juga buat kegiatan kita, karena kita bisa melihat apa sih yang ada di pikiran anak-anak itu, apa yang teramati sama anak-anak itu terlihat di gambar sini gitu. Misalnya biasanya anak-anak kalau gambar sungai kan warna airnya biru ya. Itu kalau kata bu guru gitu. Begitu. Tapi di sini mereka gambarnya airnya coklat, terus banyak sampah nih, di gambar ini juga banyak sampah. Jadi jadi kelihatan banget pengalaman mereka tuh memang tercetak di sini gitu. Mereka tuh ngelihat gitu kalau oh ternyata sungai itu kata siapa warnanya biru, udah lihat sendiri nih warnanya coklat, di pinggirnya banyak sampah gitu. Jadi mereka ngasih warnanya coklat semua gitu, nggak ada biru-birunya. Kayak gitu. Terus di sini juga waktu jalan-jalan kan mereka ngelihat ada keramba di sana. Jadi orang tuh masih memelihara ikan di sana, dan ikan ini dimakan gitu, padahal airnya itu udah kotor banget dan banyak sampah. Jadi kebayang kan sebenarnya ikan-ikan ini yang mungkin udah tercemar sampah itu dimakan sama orang gitu. Itu juga mereka melihat itu gitu. Jadi apa yang mereka lihat, mereka juga gambar di sini jujur gitu ya gambarnya. Ya gitu. Terus juga ada gambar lain ya. Ada lagi nih.